sebagian besar sudah kenal ya. Rumah saya jauh di sana ya, di timur sana jauh. Saya kebetulan dulu juga alumni MI sini, jadi saya masih bangga dengan MI Sidowit 01. Tepuk tangan buat kita semua. Realisasi dan mitigasi bencana alam. Nanti kita akan simulasi yang terjadi di permukaan bumi akibat dari adanya tumbukan antar lempeng bumi. Nah, jadi gempa bumi itu istilahnya itu antar benua itu kayak lempengan batu ya. Jadi dia akan setiap hari itu maju. Jadi dia akan bertabrakan. Nah, karena ada tabrakan itu dia terjadi bencana yang namanya gempa bumi. Nah, penyebab lain adalah matahari aktif. Jadi ada yang posisinya seperti ini, nanti dia turun, jadi terjadi gempa. Aktivitas gunung berapi dan runtuhan batuan. Nah, karena gunung jeblok juga bisa terjadi gempa ya. Gunung jeblok. Karena gunung meletus ya, gunung meletus. Dampaknya bisa terjadi korban jiwa. Kayak yang di Jogja, di Pangandaran, dulu banyak korban luka-luka pasti ya. Kalau ada korban jiwa pasti ada korban luka-luka. Jadi keluarnya pun tidak boleh apa itu tadi yang nomor 1, tidak boleh panik, harus walaupun harus segera tapi tetap tidak boleh panik. Aja tunggukan, kalau tunggukan nanti di pintu saling tunduk jatuh malah jadi bahaya ya. Jauhi kaca dan barang-barang lainnya yang berisiko jatuh menimpa kita ya. Jika guncangan mereda segera evakuasi diri dengan tenang tadi ya. Jadi kalau sudah guncangan sekarang ini ya lagi santai orang-orang gempa, duduk-duduk manis ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita kenali lingkungan kita. Kita kenali lingkungan kita. Ada apa? Ketiga, terjadi gempa bumi. Nomor 1 ya, nomor 1 kalau ada bencana itu jangan panik. Nah, nanti kalau misalnya ada terjadi gempa itu jangan panik, tapi tetap tenang. Kalaupun panik itu pasti semua orang kalau ada gempa itu panik, tapi jangan diekspresikan atau jangan diperlihatkan. Nanti kalau ada salah satu dari teman-teman kalian yang panik, ada gempa terus loncat, otomatis yang lain ikut panik ya. Jadi kalau ada gempa, masing-masing orang itu tidak boleh panik. Nanti kalau kita panik, ada satu saja yang panik, jadi yang lain ikut panik. Karena itu kita secepat mungkin, sebisa mungkin keluar dari ruangan ya, keluar dari ruangan untuk menghindari kalau terjadi runtuhan ya. Jadi secepat mungkin kita langsung keluar. Kalau tidak bisa langsung keluar, kita harus melindungi kepala. Kenapa harus kepala yang pertama dilindungi? Karena jika ada sesuatu yang menimpa kita, yang paling fatal adalah kepala. Jadi kalau orang ketibanan gendeng, enggak sih, langsung semaput, nah itu malah bahaya. Tapi kalau kita gagal kakinya, nggak ada masalah, paling cuma sakit ya. Tapi kalau kita itu lindungi kepala, berpegangan, bisa kita berlindung di bawah meja ya, mejanya kuat ya. Kalau tidak ini kuat ya. Kalau cuma kejatuhan benda-benda kayak kipas angin masih kuat lah ya. Makanya ini bisa buat berlindung karena kita di lingkungan sekolah dan merugikan. Penyebabnya apa? Di antaranya ini ada petir, ada kabel rusak, biasanya diarani konsleting listrik ya. Terus karena kemarau, nah sekarang musim kemarau sering banget terjadi kebakaran hutan, pekarangan, rumah pun sering karena semuanya kering ya. Kegiatan dapur, nah ini biasanya naik nang rumah sampai situ kan dolanan kompor. Ada gak? Oh, ada coba ya. Oh, bahaya banget. Nah, air tidak boleh ya. Bilangin jangan pakai air. Pakai apa coba?
Ada yang tahu? Nah, pakai kain ya. Kainnya diapakan? Dibasahi, betul. Tukang nonton itu pinter-pinter. Saya suka ini. Pernah nonton di film ini ya? Nah, jadi kalau ada wajan yang murung, jangan disiram pakai air ya, tapi pakai kain yang kita praktek memadamkan api itu biar kalau mamaken nang rumah masak ya, mamaken masak kelalen ditinggal ditumpi lagi goreng tahu, ternyata ditinggal wajannya murung ya. Pernah ada yang seperti itu enggak? Pernah ya? Bisa nggak memadamkannya? Faktor alam seperti ini gunung jeblok atau gunung meletus ya. Gunung jeblok diguyur saja. Gunung meletus, gempa juga bisa menimbulkan kebakaran. Karena nanti kalau ada gempa, kalau di kota ada jaringan pipa gas bocor, bisa terjadi kebakaran juga. Karena saya basicnya kerjanya di pemadam kebakaran, jadi kita ngomong kebakaran. Kebakaran itu apa? Hah? Ada yang tahu kebakaran? Kebakaran itu api yang tidak dikehendaki, tidak boleh disiram pakai apa? Air. Berarti wis masuk lah ya, wis masuk, wis paham. Jadi kita cukupkan dulu. Kita nanti praktek di luar di halaman sekolah. Terima kasih.